Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan kita masih tetap beribadah, walaupun melalui online, tapi kita tetap harus semangat. Kita harus selalu bahagia, karena Tuhan selalu menyertai di setiap aktivitas, dan Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita. Ya, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mau memulai ibadah hari ini, ya. Semua lipat tangan, semua tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami masih beroleh kesehatan daripada Tuhan. Jika sebentar kami mau beribadah Tuhan, kami mau sekolah minggu, walaupun masih melalui online, tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada pada kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh senantiasa tetap sehat dan tetap selalu beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita mau bersuka cita. Kita mau memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan belum? Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau pujikan hari ini kurasa bahagia. Semua dengan sukacita. Katakan hari ini. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hore, semua udah bersuka cita, semua udah memuji Tuhan ya. Setelah kita bersuka cita dan tadi kita juga udah mengatakan kau sahabatku dan kau saudaraku. Sekarang Kak Hari mau tanya, ada punya sahabat nggak yang paling setia siapa? Ayo, siapa? Kalau Kak Hari punya sahabat yang paling setia siapa? Tuhan Yesus ya. Sekarang kita memujikan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan di waktu susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, katakan tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian,
Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Setelah kita boleh bersukacita memuji Tuhan, sekarang tiba waktunya kita juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Adik-adik tahu kan caranya? Taruh persembahan di amplop, kasih ke mama papa, ataupun nanti bilang ke mama papa biar ditransfer ke kakak-kakaknya. Ya. Sekarang kita mau berdoa dulu buat persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau pertengahan ibadah kami saat ini, kami juga boleh memberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Yo, sekarang adik-adik udah siap memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ya, sekarang kita memujikan Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu tanggung hari yang berganti malam, aku diberkati. Setelah kita boleh memuji Tuhan, kita juga boleh memberikan persembahan. Sekarang kita waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapkan Alkitabnya. Siapkan hatinya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memujikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita mau pujikan dengan sikap doa, kita mau tunjukin bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan. Bahwa kita mau mencintai Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Ya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita mau pujikan, ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo, selamat pagi adik-adik. Salam jumpa lagi bersama dengan Kak Ita. Hari ini Kak Ita mau bercerita tentang Yesus berkata benar, ya. Kita yang terambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Kak Ita bacain ya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa seorang aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Baik, sebelumnya kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini bercerita tentang Yesus berkata benar, ya. Adik-adik pernah nggak mengalami yang namanya menangis, sedih, ya? Pasti semua kita pernah mengalami yang namanya menangis, baik menangis karena kesel, menangis karena dimarahin, menangis karena nilainya jelek, atau menangis karena ditinggal. Ada banyak hal yang menyebabkan kita menangis, ya. Tetapi adik-adik, terkadang kita lebih fokus kepada kesedihan kita. Kita lupa kalau ada Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Nah, demikian juga adik-adik dengan Maria. Maria menangis ketika dia datang ke kuburan Yesus, bahwa kuburan itu sudah kosong, tidak ada lagi orang, tidak ada lagi jasadnya Yesus. Ya, adik-adik, jadi Maria itu sedih sekali saat datang ke kuburan Tuhan Yesus. Ternyata jasad Tuhan Yesus sudah tidak ada. Jadi Maria berpikir, pasti ada yang mencuri jasad Tuhan Yesus. Lalu dia menangis, dia kebingungan. Tetapi di saat itu apa yang terjadi? Dia mendengar suara seorang bapak. Siapakah bapak itu? Tuhan Yesus benar. Jadi ternyata Tuhan Yesus pernah berjanji kepada Maria dan kepada murid-muridnya bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia membuktikannya dengan bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri kepada Maria. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu menepati janji-janjinya. Dan itu juga yang diajarkan kepada anak-anak atau adik-adik
yang juga percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, kita harus mengikuti contoh Tuhan Yesus, yaitu selalu berkata benar. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berbohong dan selalu melakukan apa yang diucapkannya, mari adik-adik kita belajar untuk juga berkata yang benar, tidak berbohong, dan selalu menepati janji-janji kita. Contohnya, jika adik-adik berjanji untuk bersikap baik, bersikap manis, dan taat kepada orang tua, mari adik-adik lakukan sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik juga boleh menjadi contoh buat orang-orang di sekitar kita. Saat kita menepati janji-janji kita akan menjadi orang-orang yang dipercaya. Demikian cerita firman Tuhan hari ini, yaitu kita harus selalu berkata benar. Ayat hafalan kita untuk minggu ini dari Yohanes 20 ayat 18 yang berbunyi, Aku telah melihat Tuhan. Kita ulang, Yohanes 20 ayat 18. Aku telah melihat Tuhan. Baik adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Kita selesai ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu, bahkan ibadah kami boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini kami serahkan kehidupan kami. Berkatilah Tuhan kehidupan adik-adik. Berkatilah Tuhan dalam studi mereka, kesehatan mereka, berkati orang tua mereka. Apapun yang dikerjakan orang tua mereka dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan adik-adik semua ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya Tuhan menyertai semua adik-adik, menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.